Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bahwa Imam Ali melarang membangun masjid di atas kuburan dan menghancurkan patung, katanya. Penjelasannya Ya, ya. seperti apa? Memang tidak boleh ya membangun masjid di atas kemudian kuburan ya. Bahwa tidak ada juga orang yang sholat di atas kuburan ya gitu. Bahwa kuburan itu menjadi bagian dari masjid ada di antara yang paling jelas adalah Masjid Nabawi. Karena padanya di situ ada apa namanya? Ada ya eh, tetapi itu tidak dianggap sebagai bagian dari masjid ya. Artinya bahwa eh, kuburan itu tidak dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat ya. Oh ya, Bahwa berbeda itu ya. bagian ya. Termasuk misalnya di Masjidil Aqsa ya. Kalau kita berkunjung ke Masjidil Aqsa, maka di situ ada makam dari Nabi Zakaria ya di Masjidil Aqsa itu sendiri ya. Bahkan ada makam juga, ada 4 nabi ya, syuhada yang dibunuh di sana. Itu di Masjidil Aqsa misalnya. Demikian juga bahwa di beberapa tempat lainnya kita tidak pernah menemukan bahwa ada kuburan yang menjadi masjid ya. Gitu. Tetapi bahwa umumnya ya masjid-masjid itu berada di samping atau kemudian bagian-bagian yang ini yang di luar daripada kuburan itu sendiri, termasuk makam Rasulullah. Jadi makamnya Rasulullah tidak dijadikan masjid ya, tapi bahwa makam itu ada di dalam masjid ya, ya gitu. Dan tidak ada orang salat di atas kuburan itu. Jadi ini kesepakatan sebenarnya seluruh kaum muslimin sepakat hal itu ya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang memaknainya secara sangat zohir ya gitu. Dan yang kedua bahwa eh, tentu di masa itu kita harus lihat juga ya kondisi yang terjadi. Bahwa umumnya di era jahiliyah orang menjadikan patung itu sebagai bagian sembahan. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang dilarang atau terlarang bahwa uh, apa uh, saat ini misalnya kalau ada bahkan di berbagai tempat ya. Kalau sekarang di Saudi pun ada patung-patung juga ya dibangun di jalan ya. Ada saya ingat di taman-taman juga di beberapa tempat di Saudi itu ada patung-patung anak ya. Ada juga kemudian di beberapa tempat di bundaran misalnya ya ada ya patung keluarga misalnya gitu ya. Ada yang saya saksikan juga artinya Arab Saudi pun sebenarnya ya pada konteks di mana kemudian bukan menjadi sesuatu yang merupakan sembahan ya. Nah, ini yang mungkin konteks ini yang mungkin kita harus lihat ya. Ada satu lagi hadis ya gitu. Bahwa malaikat itu gitu kan tidak akan masuk ke dalam rumah Itu. yang ada patung dan anjing. Ya. Betul. Ini kan seringkali salah dalam pemahaman ya, gitu. Hmm. Bahwa tidak mungkin malaikat yang gaib, ya makhluk yang gaib itu terpengaruh oleh anjing atau patung ya. Sehingga ada yang berkata sambil berseloroh begini, kalau begitu taruh saja patung dan anjing sehingga malaikat maut tidak bisa masuk. Tidak akan masuk padanya. Ulama akhlak memaknai, ada makna yang lebih dalam dari ulama akhlak atau ulama tasawuf mengatakan begini, bahwa rumah malaikat, baitul malaikat itu adalah qalb, ya, adalah hati. Jadi malaikat itu bukan masuk ke dalam rumah-rumah yang ini ya, tapi hati ini sebagai ruang di mana malaikat itu berkunjung ya.
fayakhtaliful malaikah. Jadi di hati itu berbolak-balik malaikat itu ya. Nah, yang dimaksud dengan patung di situ sebagai simbol kemusyrikan. Jadi dan anjing itu adalah akhlakur razila ya, akhlak yang jelek gitu. Kalau di dalam hati seseorang itu bersemayam kemusyrikan, akhlak-akhlak yang jelek, hasad, iri hati, dengki, tamak, hasud misalnya ya, maka malaikat tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Itu makna kata para ulama akhlak terhadap hadis tersebut. Gitu. Jadi karena itu kita bisa juga memaknai artinya bahwa Imam Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi itu ya di saat itu menghancurkan sama seperti Ibrahim menghancurkan kemudian berhala-berhala itu karena memang pada masa itu patung-patung tersebut dibuat dalam tujuan untuk menjadi sembahan ya. Umumnya disimbolisasikan sebagai dewa-dewa tertentu atau Tuhan-Tuhan tertentu yang menjadi sembahan untuk maksud tertentu dan ini tentu bertentangan dengan akidah Islam. Tapi kalau patung-patung dalam konteks seni misalnya ya seperti sekarang patung pancoran atau misalnya ya itu kan Sudirman misalnya di Jalan Sudirman yang selalu dalam keadaan hormat itu simbolisasi ya yang tidak harus kemudian jadi bukan tidak ada juga orang menyembah itu juga itu sebagai sebuah karya sebagai penghormatan mungkin untuk Jenderal Sudirman yang begitu berjasa dalam kehidupan berbangsa di Indonesia ya boleh saja. Di banyak tempat saya menyaksikan itu di negara-negara Arab misalnya beberapa patung-patung dibuat dalam tujuan untuk mengenang tokoh-tokoh tertentu. Demikian Kang Hasan. Tadi mengingatkan terkait dengan ijakat ilmu Ustaz yang dilakukan misalkan para guru ya, para asatid, juga para dosen mungkin ya, para guru besar dan sebagainya. Kan biasanya kalau yang terlembaga, yang masuk dalam lembaga seperti kami misalkan di sekolah kan sudah ada kalau aspek zakatnya di aspek apa gitu apakah bahwa kita guru kan wajib mengajarkan bukan hanya mengajarkan yang memberikan nasihat bagi anak-anak memotivasi mereka. Itu bagian dari zakat. Saya setiap kali mengajar itu bukan hanya sekedar mentransformasikan ilmu, tapi saya selalu memberikan motivasi ya. Kadang-kadang kan mahasiswa kesulitan atau ada kejenuhan dalam proses keluar atau ada ujian-ujian yang mereka hadapi dalam kehidupan sehingga membuat mereka gamang ya. Apakah meneruskan kuliah mereka atau menghentikan kuliah mereka. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa Anda terluka saat ini dan dengan terluka itu tapi Anda terus kuliah maka akan Anda mendapatkan kehidupan yang luar biasa ya. Tapi kalau Anda sedikit terluka kemudian Anda menyerah dari perjuangan Anda untuk menyelesaikan proses studi Anda maka siaplah terluka yang lebih dalam. Jadi aspek kadang ada yang ya kadang memang ya banyak misalnya mahasiswa kita yang kuliah S2 keteteran ya dalam kuliahnya karena persoalan pembiayaan dan sebagainya. Saya sering memberikan nasihat pada mereka. Anda saat ini untuk menyelesaikan kuliah terpaksa menjual motor Anda itu lebih baik karena kelak Anda mendapatkan mobil ya. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, artinya bahwa ya itu kan suatu harapan yang mungkin memotivasi mereka. Nah menurut saya itu bagian dari nasihatnya. Bagian dari zakatnya kita mendorong, memotivasi, mengarahkan, memberikan nasihat, menguatkan ya itu bagian dari nasihat kita dari zakat kita sebagai seorang guru ya. Jadi bukan hanya mentransformasikan ilmu dan kemudian begitu saja. Problem kita saat ini yang sangat menyedihkan ya bahkan di sekolah-sekolah agama sekalipun menganggap proses pendidikan dan pengajaran itu hanyalah kontrak sosial semata. Bahwa kita digaji untuk mengajar dan selesai gitu. Padahal dalam konteks Islam bahwa pendidikan itu kan multidimensi ya. Orang yang kemudian berjalan sebenarnya dalam jalan pendidikan sebagai guru sebenarnya dia adalah pewaris para nabi gitu.
Mereka tengah menjalankan lagi tugas kenabian. Oh, Pada pendidikan itu kan ada banyak dimensi dalam Islam. Ini yang tidak ada pada pendidikan modern ya. Yang sayangnya jarang digali. Pendidikan itu kan di dalam Islam disebut dengan tarbiyah, disebut ya. dengan taklim, disebut dengan tadris, disebut dengan tazkiyah, disebut dengan ta'dib misalnya ya, disebut dengan apa lagi ya, tadbir misalnya ya, eh, apa tadabur ya, Iya. tadabur ya. Ada banyak lagi istilah, ada beberapa istilah yang dalam konsep pendidikan itu yang pada hakikatnya ya, menunjukkan bahwa pendidikan di dalam Islam itu harus memenuhi beragam dimensi tersebut untuk disebut sebagai pendidikan. Ikatan seorang guru dengan muridnya itu di dalam Islam disebut sebagai apa? Antara mursyid dengan saliknya, dengan muridnya. Sebaliknya. Jadi ini ikatannya kan ikatan yang spiritual ya sebenarnya. Betul. Bukan hanya ikatan yang sifatnya kontrak sosial. Ini yang membedakan pendidikan dalam Islam dengan pendidikan modern saya. Kalau yang terkait dengan hati itu berarti terkait dengan tadi yang bimbingan yang empati begitu ya. Zakat hati, Ya, perasaan bahwa zakat. ini kita membersihkan hati kita Oh, dari hal-hal yang buruk ya, dari penyakit-penyakit hati yang kemudian merusak kita ya, memasukkan hal-hal yang baik ke dalam hati ini ya, hal-hal yang kemudian menghaluskan hati dengan apa mengingat apa mungkin penderitaan orang lain ya, oh ya. atau apa namanya keluarga Nabi misalnya, atau dengan menghaluskan hati itu juga dengan banyak menangis ya, mengingat keburukan kita, mengingat dosa kita. Itu kan bagian dari zakat hati kita, karena kalau hati kita tidak kita urusin dia akan mati. Kalau zakatnya tidak kita tunaikan dia akan rusak. Kalau yang terkait dengan akal, misalkan diganti dengan pemikiran yang Islami atau gimana? Ya, akal itu mengikat ya sebenarnya. Akal itu adalah daya kuatul mufakkirah. Nah, Mufakat. daya berpikir ya. Jadi kalau ilmu itu adalah harakatul akal, bahwa berpikir itu adalah harakatul akal minal jahl ilal ilm ya. Jadi ketika kita menggunakan akal kita melakukan proses berpikir, yaitu menggerakkan akal kita ini dari ketidaktahuan untuk mendapatkan pengetahuan ya. Jadi upaya kita untuk menggali pengetahuan itu adalah bagian dari zakat akal kita ya. Jadi tanpa bahkan mengerahkan proses berpikir kita ya, kita kadang-kadang kan malas dalam proses berpikir itu ya. Artinya kita ada cukup deh begini gitu kan. Apalagi ya mohon maaf ini mungkin karakter umumnya ya. Karakter umumnya itu tasahul ya. Tasahul itu memudahkan ya. Akan-akan ya sudahlah apa gitu kan. Kita tidak, tetapi lihatlah para pemikir-pemikir yang luar biasa itu. Hal-hal yang begitu detail mereka pikirkan. Orang-orang cerdas, orang-orang yang luar biasa itu berpikir mereka itu sampai pada hal yang paling detail ya, gitu, yang tidak terlihat oleh orang lain atau orang yang mungkin ya sudah tidak menganggap terlalu perlu ya. Tapi bacalah misalnya karya-karya dari tokoh-tokoh yang luar biasa dalam beragam bidang ya. Saya menarik bahwa misalnya contoh begini. Ada tafsir Al-Quran ya, yang kemudian apa menghitung ya gitu, penggunaan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu gitu ya. Tidak terbayangkan alif itu berapa kali sih dalam Al-Quran digunakan, ba misalnya berapa kali digunakan. Ternyata itu semua punya makna. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran ini kan, pada Al-Quran itu ada banyak mujizat. Salah satu mujizatnya adalah penggunaan kemudian huruf-huruf dalam Al-Quran itu ya. Ternyata bahwa itu
huruf alif misalnya itu adalah huruf yang paling banyak digunakan oleh Al-Quran. Kenapa? Nah, ini ada rahasianya juga, gitu kan? Karena itu huruf alif itu adalah huruf yang mengisyaratkan tentang Allah, gitu ya. Ya, itu sangat menarik ya, menarik. Sehingga karena itu hampir seluruh bagian dari Al-Quran itu dikelilingi oleh huruf alif ya. Ada banyak sih rahasia. Rubah itu berapa kali menggambarkan kemudian apa dan sebagainya ya. Ada orang yang sampai menghitung jumlah bilangan itu ya, dan dan kemudian mengukur itu semua ya. Ada orang yang mengukur timbangan setiap ayat Al-Quran. Ya. Jadi ada timbangan dalam pembacaan itu kan ada mizan ya, ada mizan. Jadi betapa kemudian keseimbangan dalam mizan dalam pembacaan Al-Quran. Karena itu, kenapa Al-Quran itu menjadi indah ketika dilakukan dengan lagu qiraahnya itu ya. Kenapa? Karena mizannya. Seandainya mizannya itu tidak harmonis, itu menjadi fals. Tetapi betapa indahnya Al-Quran kemudian di lisannya para qari yang luar biasa itu ya. Kenapa? Karena mizan dari setiap bilangan. Ada orang yang sampai sedetil itu dalam proses berpikir mereka ya. Dan banyak hal lagi. Bahkan ada seorang pemikir Turki itu yang mendapatkan hadiah Nobel dengan salah satu teori matematika yang dia kemukakan yang dari pengukuran terhadap apa? Bagian-bagian ayat Al-Quran itu. Ini kan luar biasa ya, ada orang yang nah ini kan kita ini kan kadang-kadang tidak menggunakan proses berpikir kita yang sehingga memahami sesuatu itu. Ketika kita sudah tidak paham, kita sudah menyerah gitu saja tanpa berusaha mengerahkan kemudian akal kita untuk mampu memahaminya lebih lanjut. Ingat dengan kisah Abu Zar ya. Abu Zar itu sebelum Muslim itu dia rampok terus bagi-bagiin gitu ya, kayak gitu. Kemudian ada juga beberapa cerita, misalkan cerita Robin Hood begitu ya. Terus di Indonesia misalkan ada Sunan Kalijaga juga begitu, diambil terus dibagiin gitu. Kalau itu konteks seperti itu diperkenankan nggak? Konteks zakat begitu. Ya. Orang kan harus, karena itu Abu Dzar itu setelah bersama Rasulullah dia meninggalkan semua itu ya. Ya kan kita itu harus benar dalam niatnya, benar dalam caranya ya, benar dalam tujuannya gitu. Kan ada misalnya Imam Ali itu mengatakan bahwa kalimatul haq wa qasduhul batil. Gitu. Dia berkata yang baik tapi tujuannya buruk gitu. Nah itu. Orang kadang-kadang para politikus menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu. Tapi pada tujuan yang sebenarnya tidak, bukan keinginan Al-Quran itu gitu. Itu yang salah ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menggunakan ayat Al-Quran itu dalam tujuan untuk memuluskan tujuan kita. Itu tidak boleh begitu ya. Walaupun ayat Al-Quran, bahwa para mufassir itu berusaha untuk setiap ayat itu kan mengeluarkan makna itu yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Quran tersebut. Bukan kita menggunakan ayat Al-Quran dalam tujuan sesuai dengan apa? Keinginan kita. Ini sesuatu yang jelas batil ya. Gitu. Dan berbahaya ini. Orang seperti ini kan orang yang menggunakan ayat Al-Quran gitu kan. Yastaruna bi ayatina thamanan qalila. Nyindir itu ya. Mereka menjual kemudian ayat-ayat kami dengan harga yang sangat sedikit ya, artinya itu ya orang-orang yang disindir oleh Al-Quran. Ini tidak boleh begitu, artinya bahwa kita menggunakan ayat-ayat itu dalam tujuan apa yang diinginkan oleh ayat-ayat itu. Barangkali ada closing sekaligus doa. Kesadaran segala sesuatu ada zakatnya, bahkan termasuk buku-buku yang kita beli, yang kita taruh di rak-rak buku kita, padanya ada zakat yang harus kita tunaikan dengan membacanya. Ini kesadaran ini yang harus kemudian kita tanamkan pada diri kita, sehingga itu membawa kehati-hatian dalam proses kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan kita dalam jalan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya man ismuhu dawa wa zikru shifa wa ta'atuhu hinai.
irham marasu malihi raja wasilahu al-buka ya sabighan ni'am ya dafi'an niqam ya mustawhishina fi zulam ya aliman la yu'alam salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waf'al bima anta ahlu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Dan khususnya kita doakan juga Kang Asa, tadi ada yang memohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hal-hal yang baik dalam proses kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ziyadatan asyrafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.